Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reni Dani Merliana dengan NIDN 0422028206. Saya dosen dari program studi akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Garut. Video ini saya buat sebagai syarat pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 berupa pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Pidana Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT di bidang pengajaran. Adapun video pembelajaran yang saya ajukan merupakan salah satu mata kuliah yang saya ambil, yaitu akuntansi keuangan menengah 1 yang menjadi mata kuliah wajib di program studi akuntansi untuk semester ganjil, yaitu pada semester 3 dengan bobot 3 SKS. Terdiri dari total 16 kali pertemuan, yaitu dengan 14 kali pertemuan perkuliahan, 1 pertemuan UTS, dan 1 pertemuan UAS. Mata kuliah ini relevan dengan hasil karya kinerja saya sebagai dosen dalam melaksanakan pidana perguruan tinggi berupa publikasi jurnal penelitian, publikasi jurnal pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi karya buku cetak. Mahasiswa yang lulus mata kuliah pengantar akuntansi atau akuntansi keuangan pengantar di semester sebelumnya dapat mengontrak mata kuliah ini. Artinya, mahasiswa yang dapat mengontrak mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1 harus lulus dulu mata kuliah akuntansi pengantar. Secara umum, mata kuliah ini bertujuan mengantarkan mahasiswa agar mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan secara komprehensif dengan menerapkan standar dan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum sesuai dengan SAK dan juga IFRS, dan mampu melaksanakan prosedur sistem informasi akuntansi. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai standar akuntansi dan pelaporan keuangan, kerangka konseptual pelaporan keuangan, sistem informasi akuntansi, laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas, perlakuan akuntansi yang berhubungan dengan aset lancar, yaitu kas, piutang, utang, dan persediaan. Kemudian ada aset tetap dan juga aset tak berwujud, serta marketable securities, dan juga masalah akuntansi lainnya yang relevan dengan mata kuliah. Pada saat proses perkuliahan dimulai, saya sebagai dosen dengan mahasiswa saya akan membuat suatu kontrak perkuliahan yang kemudian disepakati bersama berupa persetujuan di antara kami mengenai bagaimana kegiatan perkuliahan akan dilaksanakan selama 1 semester ke depan. Misalnya, waktu toleransi keterlambatan, tase ketidakhadiran, tugas-tugas di kelas, keaktifan di kelas, ataupun juga bobot penilaian, metode pengajaran, bagian kelompok presentasi, dan sebagainya. Dalam hal ini, keaktifan yang dimaksud adalah bagaimana mahasiswa aktif bertanya kepada dosen pada saat perkuliahan dan penjelasan materi. Mereka mampu menjawab pertanyaan lisan yang dosen sampaikan, aktif berdiskusi di kelas, serta mahasiswa aktif mengumpulkan tugas individu maupun tugas kelompok yang diberikan oleh dosen dengan tepat waktu. Pelaksanaan mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1 ini dilakukan secara tatap muka kelas dengan menggunakan laptop, LCD, whiteboard, dan beberapa bantuan tools lainnya. Selain tetap muka di kelas, dilakukan juga kesepakatan antara dosen dengan mahasiswa ketika ada kegiatan lain yang urgent, yaitu dengan melakukan perkuliahan secara daring dengan menggunakan media Google Meet untuk perkuliahan langsung secara tatap muka tapi melalui daring, akses Google Classroom untuk link pengumpulkan tugas, pengiriman materi aja, kemudian pengiriman tugas, kita menggunakan portal e-learning yang dimiliki Universitas Garut, yaitu Learning Management System atau LMS. Adapun sebelum melakukan tatap muka perkuliahan, persiapan saya adalah menyusun PPT presentasi, menyiapkan soal kasus, pelatihan secara lisan maupun tulisan. Saya menerapkan pengajaran mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1 ini dengan mengimplementasikan konsep DIM, yaitu delivery, interaction, dan assessment, untuk memastikan proses pembelajaran yang efektif dan komprehensif, baik dilaksanakan secara online maupun off, dengan penjelasan sebagai berikut. Untuk aspek delivery, saya menyampaikan materi melalui beragam strategi perkuliahan dengan menggunakan kombinasi antara metode teacher centered learning, yaitu dalam bentuk ceramah terutama pada konsep-konsep
dasar dan teori penting dari mata kuliah AKM 1 ini, dan juga dikombinasikan dengan student centered learning berupa presentasi mahasiswa per kelompok yang dimulai setelah pelaksanaan ujian tengah semester atau UTS, yaitu pada pertemuan 8. Namun, lebih menitik beratkan pada kemampuan ataupun keaktifan dari mahasiswa, yaitu lebih fokus pada student centered learning. Yang kedua, untuk aspek interaction, saya menciptakan interaksi yang aktif dengan mahasiswa berupa presentasi kelompok yang dilaksanakan melalui pertemuan tersebut untuk mendorong mahasiswa mempersiapkan materi presentasinya sendiri, namun harus sesuai dengan RPS yang sudah saya sampaikan di awal kuliah. Hal ini dilakukan untuk merangsang kemampuan berpikir mahasiswa dengan baik, sehingga keaktifan masing-masing individu, peserta diskusi, dan tim presentasi sebagai input untuk penilaian saya. Keaktifan masing-masing individu peserta diskusi dan tim presentasi dari mahasiswa tersebut yang saya gunakan sebagai input penilaian bagi keaktifan mahasiswa. Sedangkan yang ketiga, untuk aspek asesmen berupa nilai keaktifan mahasiswa di kelas saat presentasi dan saat menjadi peserta diskusi. Keaktifan mahasiswa ini yang menjadi input dalam aspek penilaian ataupun asesmen yang saya lakukan. Adapun bobot penilaian yang saya terapkan pada mata kuliah ini selama kurun waktu 1 semester, yaitu kehadiran sebesar 10%, aktifan di kelas, tugas, kuis maupun latihan itu adalah 30%, nilai ujian tengah semester 30%, nilai ujian akhir semester 30%. Berkaitan dengan buku sumber referensi yang saya gunakan untuk mata kuliah AKM 1 ini, saya menggunakan buku dari Keso dan kawan-kawan, kemudian menggunakan buku Dwi Martani dan kawan-kawan, referensi buku lainnya, dan juga hasil publikasi jurnal penelitian, jurnal pengabdian kepada masyarakat, serta publikasi book chapter saya yang menjadi karya saya dalam penunjang tidak perguruan tinggi, juga saya jadikan referensi dan saya masukkan dalam RPS mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1 ini sebagai tambahan untuk referensi bagi mahasiswa saya. Berikut saya tampilkan cuplikan proses pengajaran mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1 pada pembelajaran tatap muka di pertemuan keempat dengan materi laporan laba rugi. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya, berdoa dalam pendaftaran masing-masing, berdoa di persiapan. Seperti yang tadi Ibu sampaikan, materi untuk hari ini adalah laporan laba rugi. Oke. Sudah lihat ya, ini presentasinya. Untuk materi yang lalu, kita kan sudah belajar mengenai apa? Masih ingat nggak materi kita kemarin? Masih. Sistem informasi Ya, dalam informasi akuntansi, di mana kita mempelajari sistem dalam berupa informasi tapi mengenai akuntansi. Nah, di sistem informasi akuntansi itu ada sistem informasi keuangan. Apa sih yang dinamakan dengan sistem informasi keuangan? Ada yang tahu? Oke, silakan Amel. Baik Ibu, sistem informasi keuangan itu merupakan sistem pengumpulan dan juga pemrosesan data transaksi serta penyebaran informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Oke. Berhubungan dengan sistem pihak-pihak yang berkepentingan, ada yang masih ingat nggak pihak-pihak berkepentingan itu siapa aja? Ada yang tahu? Kalau buat pihak berkepentingan itu ada dua ya Bu, ada internal sama eksternal. Buat yang pihak-pihak internal itu ada direktur, karyawan, CEO atau manajer. Kalau pihak-pihak di eksternal itu kayak pemerintah, kreditur, investor sama debitur dan stakeholder lainnya. Oke. Jadi pihak yang berkepentingan itu memang ada dua pihak ya, jadi pihak internal sama pihak eksternal. Cuma untuk fokus pada laporan keuangan itu penggunanya adalah pihak eksternal. Sebetulnya kalau untuk cetakan informasi keuangan
Itu bisa ada dua, internal sama eksternal. Oke, kalau gitu dengan sistem informasi akuntansi itu kita masih hafal dong ya. Jadi ada komponen-komponen menulis informasi akuntansi, di dalamnya ada beberapa komponen yang harus ada di dalam sistem informasi akuntansi. Apa aja sih komponen-komponennya? Dia masih ingat? Oke, Pak, silakan. Untuk komponen-komponennya yaitu di antaranya ada komputer, software, dan brainware yang dimana sering disebut juga dengan petugas yang mengoperasikan sistem. Oke, sip. Ada 3 komponen yang harus ada di dalam sistem informasi akuntansi atau sistem informasi keuangan atau sistem informasi secara umum ya. Jadi ada komputer, itu maksudnya dalam perangkat hardware. Kemudian ada software seperti software akuntansi ya, software SDM seperti ERP dan sebagainya. Dan yang paling tidak pentingnya, yang wajib banget harus ada adalah sumber daya manusianya yang bisa mengoperasikan sistem tersebut. Karena tanpa ada sumber daya manusia yang baik, maka sistem tersebut tidak akan bisa berjalan dengan baik. Nah, yang bisa mengoperasikan. Makanya di perusahaan-perusahaan itu suka ada pelatihan untuk para karyawannya. Misalkan ada software atau perangkat baru lah ya istilahnya ya. Nanti diberikan pelatihan untuk para karyawannya untuk bisa mengoperasikan perangkat tersebut dengan baik dalam untuk bisa mempermudah tugas-tugas sehari-hari. Oke, kalau begitu ada 3 fungsi pokok dari sistem informasi akuntansi. Ada yang masih ingat nggak? Oke, silakan Wan. Yang pertama itu ada mengumpulkan dan menyimpan data untuk kegiatan operasional bisnis, dan yang kedua itu ada menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan, dan yang terakhir itu menyediakan pengendalian internal yang baik. Oke, betul ya. Materi yang minggu lalu, jadi berarti apa yang mesti pelajari selama ini di kelas itu kalian bisa selalu mengingatnya, memahaminya dengan baik, dan dipertahankan sampai nanti pas akhir pertemuan ya. Karena mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1 ini adalah mata kuliah inti untuk profesi kalian. Jadi wajib kalian punya nilai yang bagus di mata kuliah ini. Karena memang ini mata kuliah ini. Ya. Oke, baik kalau gitu review materi pertemuan ketiga sudah selesai. Kita lanjutkan ke materi kita yang pertemuan keempat, yaitu mengenai laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu kan termasuk salah satu dari laporan keuangan ya. Jadi laporan keuangan itu ada berapa laporan keuangan? Masih ingat dari? Ada 5. Oke, 5 laporan keuangan itu apa aja? Fatia, silakan. Ada laporan laba rugi, ada laporan perubahan ekuitas, ada perubahan arus kas, ada laporan neraca, lalu ada CAR, Pak. Oke. Ada istilah yang mungkin tidak tepat, ada yang bisa menyempurnakannya? Silakan, Marcella. Yang pertama ada laporan neraca atau laporan keuangan, yang kedua ada laporan laba rugi, yang ketiga ada arus kas atau laporan arus kas, yang keempat ada laporan perubahan ekuitas, sama yang kelima ada catatan atas laporan keuangan neraca. Baiklah, betul ya. Jadi yang pertama ada laporan posisi keuangan. Ya, sekarang menggunakannya misalnya namanya laporan untuk posisi keuangan, lagi. Kemudian yang kedua ada laporan laba rugi. Kemudian yang ketiga ada laporan arus kas. Keempat ada laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal. Dan yang kelima ada catatan atas laporan keuangan. Oke. Nah, pembelajaran kita hari ini capaiannya diharapkan adalah teman-teman semua mampu memahami dan membiasakan kasus mengenai penyusunan laporan laba rugi sesuai dengan standar laporan keuangan. Dan dimanapun juga namanya laporan keuangan itu kan ada standar akuntansi keuangan ya. Jadi kita menulis atau mencetak laporan keuangan atau menyusun laporan keuangan itu berdasarkan standar akuntansi keuangan atau standar akuntansi yang digunakan. Ya. Nah, selain itu, selain mempunyai laporan keuangan yang ada di Indonesia, kita juga ada IFRS nah, yang standar akuntansi internasional. Jadi semuanya tidak boleh terlepas atau tidak boleh melenceng dari 2 standar tersebut. Oke. Jadi pengertian laporan laba rugi sendiri itu merupakan suatu laporan yang dapat mengukur tingkat keberhasilan operasional perusahaan dalam periode waktu tertentu. Berkaitan dengan operasional perusahaan. Di
biasanya kalau perusahaan itu operasionalnya ngapain sih? Melakukan kegiatan apa sih untuk perusahaan untuk bisa mendapatkan keuntungan? Mungkin seperti ini Bu, kegiatan operasionalnya perusahaan ada yang beda-beda ya, ada yang jasa, dagang ataupun manufaktur, kayak berjualan ataupun kayak membuat produksi terkait dengan produknya yang akan dijual. Bagus sekali Mas Eret. Jadi operasi perusahaan itu adalah memproduksi barang dan jasa yang kemudian nanti dijual atau dijual ya kepada para pelanggannya. Nah, itu menghasilkan pendapatan penjualan dan nanti pendapatan penjualan itu akan menjadi income atau penerimaan buat perusahaan. Oke. Nah, di sini para investor itu jika melihat laporan keuangan perusahaan yang ingin ditanamkan modalnya ternyata rugi terus menerus 3 tahun, berarti dia bisa mengambil keputusan nih apakah saya memberikan modal atau tidak. Karena 3 tahun berturut-turut laporannya rugi. Jadi ini bisa digunakan untuk mengevaluasi kinerja masalah perusahaan. Nah, setelah mengevaluasi laporan masalah kinerja perusahaan, maka investor bisa memprediksi nih kinerja masa depannya seperti apa. Dengan 3 tahun berturut-turut laporannya ternyata rugi, maka investor bisa memperkirakan nanti tahun ini rugi lagi atau enggak ya? Atau misalnya tahun ini nanti mungkin nggak sih dapat untung meskipun saya melakukan modalnya, nanti akan dapat untung nggak sih saya gitu, atau dapat return nggak sih saya dengan adanya penerapan modal dari saya. Nah, berarti di sini ada bisa memprediksi nih ke depannya seperti apa kinerjanya ya, dengan melihat laporan laba rugi masa lalu. Jadi laba rugi ini dilakukan atau dihitung atau disusun untuk memberikan informasi kepada investor dan kreditor dan membantu mereka menambahkan jumlah, waktu, dan ketidakpastian dari kapasitas masa depan. Jadi mereka bisa memprediksi bagaimana sih sebagai kinerja keuangan dari perusahaan tersebut di masa depan. Ya, karena dengan adanya atau dalam mempelajari laporan laba rugi. Oh sebentar, ini hasilnya ya. Gue lupa tadi belum menyampaikan ke kalian. Silahkan di sini. Oke. Nah, selama ini kan kalian sudah pernah belajar di semester lalu pengantar akuntansi, ya kan ya? Iya. Nah, di pengantar akuntansi juga disampaikan juga kan laporan laba rugi. Ada masih ingat dong ya? Laporan laba rugi itu komponennya apa saja? Masih ingat? Oke, Najwa silakan. Jadi komponen yang ada di laba rugi itu ada pendapatan, beban, laba kotor, kemudian pajak, sama laba bersih. Oke, betul ya. Jadi kalian masih ingat ya laporan laba rugi itu komponennya apa aja. Nah, ini dia yang sebenarnya yang ada di laporan laba rugi. Ada penjualan, ada HPP untuk perusahaan manufaktur sama perusahaan dagang, ada laba kotor, jadi penjualan dikurangi dengan HPP itu menghasilkan laba kotor. Kemudian ada beban penjualan, kayak ATM, ada pendapatan dan lain-lain, laba-laba operasional, biaya pendanaan. Di pendanaan nanti masuknya ke biaya biaya lain-lain yang buat biaya operasional. Kemudian laba sebelum pajak, ada banyak konsen sama ada laba bersih. Nah, di sini yang merupakan laba operasional, beban operasional adalah penjualan, biaya ATM, dan udah ya. Jadi kalau yang biaya lain-lain ini maksudnya ke biaya pendanaan. Di laporan laba rugi itu ternyata kan ada 2 bentuk ya, kalau kalian kan masih ingat belajar pada saat pengantar akuntansi kan ya. 2 bentuknya itu apa aja sih, masih ingat nggak? Ada yang tahu? Oke, Fahmi silakan. Single step dan multiple step. Oke, kalau begitu ada 2-nya, single step sama multiple step. Ada yang bisa menjelaskan nggak apa sih single step dan apa sih multiple step? Jessica, silakan. Pemahaman saya, kalau single step itu 1 tahap dan multiple step itu dengan banyak tahap secara berurut vertikal ke bawah dengan mengelompokkan dan membedakan antara komponen pendapatan dan beban operasional dan di luar operasional. Oke, pinternya berarti 2 seperti ini. Oke, ini penjelasannya. Jadi bentuk single step atau yang dinamakan dengan 1 tahap itu bentuk penyusunan ini menyusun atau mengelompokkan laporan laba rugi dengan tidak mengelompokkan penyajian komponen pendapatan atau biaya baik kegiatan operasi ataupun di luar operasi. Jadi masing-masingnya itu digabungkan aja, mau pendapatan operasional, non operasional itu dijumlahkan, kemudian ada biaya operasional sama non operasional itu nanti dijumlahkan. Jadi total pendapatan dikurangi dengan total biaya sehingga menghasilkan laba bersih. Ini namanya single step, jadi lebih sederhana.
Ada juga yang dinamakan dengan multiple step atau banyak tahap. Nah, dalam bentuk ini kebalikan dari single step. Tadi yang disampaikan sama Jaskia betul. Jadi bentuk ini penyediaan laporan keuangannya dilakukan secara kelompok terhadap pendapatan dan beban yang disusun secara berurut dari atas sampai ke bawah. Kemudian dihitung mana laba rugi yang kotor dan laba rugi bersih. Nanti baru dikurangi pajaknya sehingga menghasilkan laba bersih setelah pajak. Ya. Ini untuk bentuk perbedaan bentuknya ya antara multiple step sama single step. Terlihat lebih simpel yang mana? Single step. Lebih enak kita mengajarkannya. Tapi single step ini digunakan biasanya hanya sama perusahaan kecil saja. Perusahaan dagang yang kecil, yang tidak terlalu rumit kegiatan operasionalnya. Sama perusahaan jasa. Kalau misalkan yang multiple step itu biasanya digunakan sama perusahaan manufaktur yang banyak sekali kegiatan operasionalnya. Ya, jadi ini lebih rumit tapi ini yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Ini hanya untuk perusahaan-perusahaan kecil. Oke, Ibu ada contoh soal. Nanti tolong dikerjakan ke depan ya. Tapi sebelum Ibu berikan kesempatan buat saya untuk kerjakan ke depan, Ibu jelaskan dulu. Dari sini ada soal kasus laporan laba dulu. Di sini ada PT Teratai menyajikan data keuangan selama tahun 2020. Ada komponen pendapatan penjualan, pendapatan dividen, sama pendapatan sewa. Nah, nanti didapatkan pendapatannya, kemudian nanti dengan biaya-biaya. Ya, ada yang bisa ke depan tuliskan? Yuk. Oke, Kak Uzi, silakan. Sama nggak semuanya? Sama. Oke, berarti berhasil jalan dari saya. Selamat Kak Uzi. Makasih Kak Uzi ya. Oke, jadi kenapa Ibu tadi bertanya ke kalian? Selalu dalam setiap pertemuan itu Ibu selalu bertanya ke kalian, dikasih sama kalian, agar kalian lebih paham ya mengenai materi kita. Dan Ibu kan selama ini juga sudah menyimpan atau mengupload materi Ibu setiap minggunya sebelum pertemuan perdana kita dimulai ya. Ada di Google Classroom. Ya, jadi nanti tolong selalu dipelajari materi kita dari mulai awal pertemuan sampai nanti setelah selesai pertemuan semuanya dipelajari yang ada di BC di Google Classroom. Kemudian materi yang misalkan kita tiap hari sendiri kan kita ya belajar menggunakan tertutup. Jadi hari minggunya tolong dicek sama kalian di BC, pelajari dulu materinya sebelum kalian belajar di kelas. Nah, jadi setidaknya kalian bisa paham dulu materi kita hari ini. Dan ini karena semata-mata untuk mendukung keaktifan kalian semuanya. Semakin kalian aktif di kelas, semakin besar nanti persentase keaktifan kalian. Ya, karena kan selalu Ibu sampaikan di perkuliahan itu bahwa beban penilaian kita selama di kelas itu adalah absensi atau presensi itu 10%, keaktifan, tugas, kemudian kuis, atau soal itu maksudnya 30%. Kemudian nilai UTS sama UAS masing-masing adalah 30%. Jadi keaktifan kalian di kelas itu sangat dibutuhkan, sangat penting untuk bisa mempengaruhi nilai akhir kalian. Ya, kalau misalnya nanti kalian nilai di kelasnya atau UTS-nya tidak sempurna atau misalnya nanti kurang bagus, nanti bisa dibantu sama nilai keaktifan kalian. Nah, untuk lebih aktif lagi nih kalian, jadi nanti kita ada metode presentasi atau diskusi. Ya, di metode pertama kita mulai untuk berdiskusi ya, untuk presentasi. Nanti di situ juga akan menambah nilai keaktifan kalian juga selama di kelas. Ya. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, ada yang bertanyakan dulu? Sebelumnya? Cukup? Oke.
gitu sekali lagi Ibu tanya namanya ya sekarang ya. Jadi ada berapa laporan keuangan yang harus kita susun? 5. Apa aja? Oke, ada yang bisa menyimpulkan materi perkuliahan kita hari ini untuk materi siapa? Putri, silakan. Menurut saya yang saya tangkap mungkin ya Bu dari pertemuan tadi Ya. itu kan terkait tentang laba rugi. Jadi ini merupakan komponen yang paling krusial menurut saya karena di dalam laba rugi itu kita mengukur seberapa jauh atau seberapa berhasil gitu dalam operasi perusahaan itu. Nah juga laporan laba rugi ini dijadikan sebagai acuan kayak investor atau mungkin pelanggan itu dalam mereka mau investasikan modal mereka kalau misalnya kita di dalam perusahaan gitu. Terus juga tadi terkait tentang ada mobil, ada yang single step, ada yang multiple step juga mungkin segitu sih yang saya dari materi ini. Ya, sudah semuanya sebetulnya ya. Jadi alhamdulillah ya. Berarti tepuk tangan dong buat semuanya. Apa yang Ibu berikan di materinya selalu kalian ingat sampai kapanpun juga kalian pelajari lagi nanti ya di rumah. Kemudian nanti ada soal latihan ya. Nanti Ibu siapkan di meja langsung. Nanti tidak akan dikerjakan. Nanti pertemuan kelima kita bahas. Nah, untuk pertemuan kelima nanti kita akan bahas mengenai laporan keuangan lainnya, yaitu laporan posisi keuangan. Nanti tahun dipelajari dulu materinya sebelum kita kuliah minggu depan. Ya, oke? Baik. Oke, kalau gitu tidak ada lagi yang ditanyakan. Oh ya lupa, absen di mana? Ibu absen dulu sebentar ya. Oke, sebentar, Ibu absen dulu. Ada Revana ya? Ada Malaman Sila? Ada Ibu. Oke, sip. Jadi sini hadir semua. Oke, kalau gitu kita akhiri perjuangan kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah secara bersama-sama yuk. Alhamdulillah, semoga Allah memberkahi ilmu kita. Kemudian memberikan selalu kita kesehatan dan kemudahan untuk terima kasih sekali lagi untuk ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi